Dah kan dituntutannya konservator bias lah tuh dalam gugatan dia. Saya bilang sama Pak Kevin coba searching di Google apa arti dari konservator bias lah saya bilang. Kita jelaskan dulu ya, ini biar jangan terjadi apa istilahnya ya, salah perspektif. Ya, salah perspektif di kalangan masyarakat karena takutnya mendengar kata pengadilan seakan-akan ini yang diadili adalah kasus penganiayaan itu. Bukan, bukan ya. Jadi sehubungan dengan dugaan kasus penganiayaan yang dialami oleh Pak Kevin ataupun yang dilaporkan oleh SK terhadap Pak Kevin sebagai terlapor itu masih sama-sama dalam proses di Polres Bogor. Nah, kami tidak tahu perkembangan apa yang terjadi di LP-nya SK, tapi paling tidak di LP-nya kami tanggal 17 Oktober yang lalu betul kami mendapatkan surat undangan mediasi dari unit 4 atau menghadap unit 4 dari Pak Kasat kalau nggak salah ya, sebagai pihak yang menandatangani undangan tersebut untuk menghadap ke unit 4. Nah, kami menghadap di tanggal 17 itu. Kenapa kami menghadap? Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada instansi kepolisian. Dalam hal ini adalah Polres Bogor. Nah, namun tanggal 17 tersebut tidak terjadi situasi mediasi tersebut. Kenapa? Karena pihak SK tidak menghadiri, baik SK-nya maupun penasihat hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari unit kami, kalau dari update dari unit kami adalah bahwa tanggal 17 itu SK juga dipanggil oleh unit kami panggilan ke-1 sebagai saksi terlapor. Namun SK tidak menghadiri panggilan tersebut gitu. Nah, kalau dengan bahasa lain mau digunakan istilah mangkir silahkan. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat dari penyidik kami di unit 1, namun ini belum konfir ya, belum terkonfirmasi dengan baik. Harusnya sih SK sudah dilakukan panggilan kedua sebagai saksi terlapor. Nah, tapi ini kami butuh sudah kami tanyakan kepada penyidik, namun penyidik belum memberikan informasi itu kepada kami. Namun pada saat tanggal 17 kami di situ, memang penyidik menyatakan bahwa akan dilakukan pemanggilan dalam minggu ini, Bang. Artinya mungkin dalam rentan waktu after 18 mungkin ke sampai 21 ini gitu. Nah, mungkin sudah dipanggil, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat penyidik kami memberikan informasi yang lebih akurat seperti itu. Itu untuk yang di Polres Bogor. Ini permasalahannya yang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jangan sampai salah paham ya. Ini ada dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jangan sampai nanti pengadilan seakan-akan ini kasusnya Pak Kevin penganiayaan itu udah naik pengadilan gitu. Masyarakat juga harus dikasih edukasi gitu. Jadi pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, betul Pak Kevin sudah mendapatkan panggilan kedua ya Pak ya? Ya, sudah. Sebagai tergugat karena saudara SK sebagai direktur di perusahaannya. Jadi yang menggugat Pak Kevin itu bukan SK secara pribadi, tapi perusahaannya. Di mana dari gugatan yang kami baca, gugatan itu perihalnya adalah gugatan wan prestasi. Atau bahasa ringannya adalah ingkar janji sehubungan dengan adanya jasa profesional yang diberikan oleh Pak Kevin kepada perusahaannya Bu SK, kliniknya itu. Di mana Pak Kevin pada saat itu berperan atau memberikan jasa sebagai brand ambassador. Gitu. Dari bukti yang kami peroleh dari Pak Kevin, mudah-mudahan kami bisa mematahkan gugatan tersebut. Mudah-mudahan. Karena banyak banget screenshotnya semua tentang bukti Pak Kevin sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Lalu selain itu mereka juga membangun sebuah dalil selain brand ambassador, gugatan tentang brand ambassador, ada satu klausul yang nyempil. Kenapa saya bilang nyempil? Karena itu tidak dimuat ke bagian pokoknya gugatan. Nah, ini sedikit bicara teknis hukum, saya tidak jelaskan karena terlalu teknis secara hukum. Tapi poinnya adalah ada satu klausul yang nyempil mengenai perjanjian tentang treatment. Pak Kevin ini ilustrasi sederhana. Pak Kevin semacam diberikan kesempatan untuk mendapatkan treatment gratis di klinik tersebut.
dengan rincian biaya kalaupun treatment ini dihargai totalnya kurang lebih sekitar 480 juta. Oke. Tapi itu tidak dikenakan biaya tersebut kepada Pak Kevin. Tidak dapat. Ya, tapi setiap Pak Kevin menikmati treatment tersebut, maka Pak Kevin diharapkan memposting di media sosialnya. Ya, semi-semi brand ambassador lah, tapi nggak terlalu kaku-kaku banget gitu loh, gitu. Nah, itu juga puji Tuhan Pak Kevin sudah tunjukkan buktinya. Mudah-mudahan klausul yang nyempil itu pun bisa kita patahkan, gitu. Bukti kontraknya ada tapi Mas. Sudah kami pegang. Kerja sama yang prestasi itu. Kami pegang semua kontrak brand ambassador maupun kontrak treatment tersebut kami pegang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mudah-mudahan kami bisa membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kevin di dalam gugatan tersebut. Paling ini Pak, saya tambahin lagi. Dari kesempatan yang Pak Kevin dapat itu, dari yang Kevin dapat itu 400 juta sekian ya. Ya. Itu adalah saldo, bentuknya saldo. Ya. Saldo yang yang Kevin bisa gunakan untuk treatment. Ya. Sedangkan yang Kevin lakukan untuk treatment itu hanya sekitar dua Dua kali. kali. Dua kali dan itu totalnya nggak sampai 15 sampai nggak nyampe 10 juta treatment tersebut. Masih Jadi ada lah. saldonya masih banyak sekali. Gitu. Tapi di perjanjian tersebut saya tambahkan, di perjanjian tersebut Pak Kevin tidak wajib untuk menikmati semua proses itu. Ya. Dia bisa pilih kok, aku mau 3 aja, 4 aja selama setahun ya boleh-boleh saja. Atau nggak mau pun boleh Nggak mau pun juga juga. nggak ada masalah. Tapi Gitu. ketika lu pakai treatment itu, menikmati treatment itu, Posting. lu posting ya di Instagram lu gitu loh. Ada feedbacknya. Iya. Dalam kurun waktu 1 tahun kontrak. Iya. Selebih dari kontrak 1 tahun boleh dihapus. Itu ada hitam di atas putih. Ada lah. Ada. Itu nanti kita bukti. Ini saya kasih tahu clue. Ini sebenarnya materi pembuktian tapi enggak apa-apa, biar agak sedikit ada karena ini kan materi artis ya. Iya. Jadi saya bisa pahami itu gitu. Biar ada bahan juga untuk teman-teman media. Yang unik nanti adalah secara teori hukum penggugat harus membuktikan seluruh dalil gugatannya. Ya. Satu klausul yang saya baca di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa ketika perjanjian itu sudah melewati jangka waktu, Pak Kevin punya hak untuk menghapus Iya. postingan. Iya. Betul ya, Pak? Iya betul. Misalnya 1 bulan boleh dihapus. Iya. Bukan, setelah Misalkan. setelah kontrak itu selesai, ini kan kontraknya udah selesai lama. Ya. Berarti kan Pak Kevin punya hak dong untuk menghapus postingan tersebut. Tapi kok bisa dia menuntut 1,5 M ya? Nah, ini menarik. Dari mana tuh angkanya? Karena udah ditanya, walaupun ini nanti materi pembuktian enggak apa-apa lah. Iya. Ini kan materi artis ya, Pak ya. Boleh Pak. Boleh lah ya, dikasih agak banyak dikit. Jadi kalau dari pandangan hukum saya, ini nanti paling problematikanya ada di angka 120 juta itu. Ini nanti yang paling akan tarik-menarik di dalam persidangan. Kalau yang gugatan imaterial itu normatifnya pasti setiap gugatan pasti secara formil akan menampilkan itu. Namun untuk mendapatkan kemenangan atau dikabulkannya suatu gugatan imaterial, tuntutan imaterial, jujur di Indonesia ini susahnya minta ampun. Bukan karena apa-apa, ya karena memang itu bukan menjadi habit hukum di negara kita. Mungkin ada 1-2 perkara yang imaterial terkabul. Tapi untuk itu bisa dikabulkan, itu pembuktiannya luar biasa. Nggak bisa cuma diklaim 1,5 M imaterial, 5 M imaterial, 200 M. Nggak bisa. Apa landasan hukum kamu meminta 1,5 M itu? Harus ada bukti konkret atas kerugian tersebut. Nggak bisa cuma tenaga, pikiran, waktu. Itu mah cuman Bisa bicara ya. artinya itu cuman standar saja gitu. Gitu. Terakhir. Ini yang tadi yang kita bahas ya, Pak ya. Kebetulan tadi kita lagi bahas juga gugatan ini karena kami mempertimbangkan untuk hadir di tanggal 25 ya, Pak. 25. Tanggal 25. Kemarin nggak hadir ya? Sempat nggak hadir. Karena belum dipanggil yang panggilan itu. Nggak ada surat ya? Belum ada surat. Nggak ada surat, Nah, kemarin. kalau yang kedua ini jujur udah dipanggil dan kami mempertimbangkan untuk hadir. Nah, tadi kita bahas sehubungan dengan ini Pak Kevin bilang, "Pak, itu gimana, Pak? Sampai ada tuntutan sita jaminan bla 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 sampai tanah-tanah itu bukan tanah saya, Pak." Dibilang kan, "Udah, Pak, Bapak coba searching di Google. Apa pengertian dari konservatoire bes lah?" Saya bilang, dah kan dituntutannya konservatoire bes lah tuh dalam gugatan dia. Saya bilang sama Pak Kevin coba searching di Google. Apa arti dari konservatoire bes lah? Saya bilang. Pak Kevin ketawa. Lah, itu kan artinya harus yang disita itu adalah harta saya, Pak. Punya pribadi saya. Padahal kan itu bukan punya saya, Pak. Udahlah, duduklah Bapak. Tidurlah Bapak nonton Netflix, saya bilang. Jadi dikirim nih. Ya, itu bahasanya lah. Artinya kan saya sebagai lawyer Iya. akan mencoba memberikan pengertian semudah mungkin ke klien saya.
biar dia tahu sendiri, baca sendiri konservator bebas lahan itu artinya apa. Itu istilah hukum. Artinya yang bisa disita adalah harta dari tergugat. Tergugat siapa? Pak Kevin. Yang mau disita apa? Tanah. Nah, kita bicara tentang hukum tanah. Tanah itu kepemilikannya apa landasannya? SHM. SHM-nya atas nama siapa? Jangan sembarang bikin sita-sita jaminan gitu loh. Bingung sih, maksudnya bikin gugatan tapi nggak ngerti ya Pak ya. Jadi Gitu. bingung. Dari celah mungkin. Oh, pintar mbaknya ya. Oh iya. Mbaknya bisa Udah dijawab, Pak. juga ternyata. Atau gabung di sini mungkin. Ini lebih pintar ini ya. Gimana Lebih nih? pintar mbak ya ternyata. Terus ada lagi mbak? Bang, itu kan katanya dokter Siska merasa seneng nih kemarin Mas Kevin nggak datang. Mungkin dia ngerasa wah mangkir nih, takut nih gitu-gitu. Gimana bang pendapatnya? Enggak datang mangkir gimana Pak? Memang nggak ada surat panggilan ya. Nggak ada Kalau- akhirnya kan Pak ya. Kalau Yang yang pertama pertama ada. betul ada. Yang kedua itu kita tidak dipanggil. Ini asumsi saya ya dari apa yang saya tonton di media. Asumsi saya sebagai praktisi hukum, saya melihat panggilan pertama itu, sidang pertama itu dianggap tidak terjadi karena hakim ketuanya sedang keadaan sakit. Oh, Sehingga dalam benak saya tidak dalam kontestasi membicarakan fakta ya. Dalam benak saya bilang sama Pak Kevin, kenapa Bapak nggak dipanggil untuk yang tanggal 18 ya? iya. 18 kemarin. Bisa saja persidangan pertama kemarin dianggap belum dibuka. Sehingga pembukaan sidang pertama itu tanggal 18, makanya mereka nggak dipanggil. Sidang pertama tanggal 18 dibuka oleh hakim ketua, Pak Kevin tidak hadir, makanya tanggal 25 Pak Kevin dipanggil untuk sidang kedua. Itu ceritanya. Kalau saya nggak datang PN loh, tapi saya bisa mengimajinasikan itu kan. Berita udah kemana-mana. Iya. Iya. Nah, ini kan kemarin juga rame nih kan laporan Mas Kevin masuk duluan yang di Bogor ya. Ya, Terus benar. kemudian masuk juga laporan KH. Sorry. SK. SK, sorry. Laporan SK. Tapi malah laporan SK lebih cepat diprosesnya daripada laporan Mas Kevin. Ya, benar. Bukan hanya lebih cepat, tidak ada dasar hukumnya. Karena saya juga tidak ada pukulnya sama sekali. Dan berkali-kali kita datang ke Polres Bogor, penyidiknya SK pun tidak mampu menunjukkan bukti bahwa saya ada pukul. Yang jadi pertanyaannya, kenapa naik sidik? Nah, itu. Ya Coba tahu deh, lah. coba kalian yang Coba nanya. lah, kalian pikir Ada coba. dugaan karena bisa jadi SK melakukan penyuapan atau dan lain-lain mungkin. Yang bisa saya sampaikan adalah adanya dugaan oknum Iya. yang menerima suap itu kuat di Polres Bogor. Itu sangat kuat karena ada bukti rekaman sawer-sawer dan masih ada bukti rekaman lainnya yang belum saya keluarkan. Ini eksklusif. Oh, masih ada lagi. Masih ada. Itu lebih spesifik ke siapa. Belum saya keluarkan. Gitu. Kunci nih ya. Iya. Kunci. Ya kunci gitu. Dan, Jadi ya dan puji Tuhan kemarin kurang lebih tanggal 18 dan 19 ya Pak ya? ya. Ya. Oktober Pak Kevin sudah diambil keterangannya di Paminal Mabes Polri sehubungan dengan laporan ketidakprofesionalan yang kami ajukan ke Propam Mabes Polri betul terhadap penyidik oknum penyidik di Polres Bogor yang tidak bekerja secara profesional Gimana gitu. Bang responnya? Puji Tuhan kalau dari pandangan kami bukannya kami GR Ya. Ya, Pak. tapi kami berusaha objektif untuk melihat bahwa mudah-mudahan ada respon yang positif dari Paminal Mabes Polri. Dan kami juga sudah menyerahkan semua bukti yang kami miliki, mulai dari bukti material seperti bukti-bukti video yang kami serahkan ke unit 1 dan unit 4 pun sudah kami serahkan ke Paminal sebagai bukti material, dan bukti-bukti formil seperti tadi yang Pak Kevin sampaikan, ada video-video rekaman itu juga sudah kami sampaikan. Dan puji Tuhan Paminal Mabes Polri menyatakan ini bukti petunjuk yang sangat bagus gitu, dan mudah-mudahan bisa diproses secepat mungkin oleh Paminal Mabes Polri seperti itu.